Ya. Halo Bu. Ini Bu Ima masih di main room? Iya ini Bu Muslimah kok masih di sini? Udah keluar. Oke Baik. Bu, seperti kemarin toh. Iya seperti yang kemarin aja terus didetailkan aja ya, maksudnya lebih diperjelas lagi aja. Terus nanti kan Oke. yang dipresentasikan yang refleksinya. Nah, Mm-mm. ya oke. Yang guru dulu atau siswa dulu? Kenapa Bu? Ngomong banget ya? Punya Briska kayaknya. Yang guru dulu atau siswa dulu? Monggo. Yang guru dulu aja. Ya, siap. Oke. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Eva. Bagaimana kabarnya Bu Dia? Ya, alhamdulillah baik Bu. Ya, Bu Eva juga baik kan ya? Alhamdulillah, alhamdulillah Bu juga baik. Oh iya Bu, kemarin kayaknya mau cerita ada yang ingin disampaikan gitu ya Bu? Iya, betul Bu. Ya, sebenarnya maju mundur mau cerita apa tidak, tapi kok kalau nggak diceritakan gimana ya? Jadi pengennya cerita ke Ibu. Ibu ada Oke waktu baik. tidak, Bu? Oke baik Bu, tapi sepertinya kita tidak memiliki waktu yang banyak. Mungkin sekitar 10 menit sampai 20 menit itu ya Bu untuk ngobrol-ngobrol. Baik Bu, apa ini yang akan diceritakan? Oke. Sebelumnya terima kasih ya Bu Eva sudah meluangkan waktunya untuk saya. mau nanya apa? Jadi begini, ini berkaitan dengan saya dan teman-teman di sekolah, Bu. Kan sekarang ini pembelajaran dituntut tidak konvensional ya Jam metodenya 2 ya. ya. Harus Jam 2 mengikuti kembali ke mana? perubahan zaman, kecanggihan teknologi. Karena tadi terlambat. Untuk bisa mengimbangi itu, saya merasakan guru-guru di sekolah saya dan saya sendiri belum begitu banyak bekalnya, Bu, untuk Oh, mengimbangi teknologi yang semakin pesat. Jadi selama ini hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga oke, pembelajarannya jadi kurang variatif, tidak mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu, Bu, yang terjadi di baik sekolah Bu. kami. Oke. Baik Bu, kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahannya dari Budiah adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya Budiah kurang bervariatif dalam menyampaikan pembelajaran. Begitu ya Bu? Iya, Bu Eva, betul. Jadi kurang kreatif dalam penggunaan untuk medianya ataupun model pembelajarannya. Masih menggunakan metode konvensional. Oke. Baik Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Budiah inginkan? Dari percakapan kita hari ini, Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya. Tidak melulu menggunakan model-model lama, tapi metode baru yang segar, yang fresh untuk anak-anak. Oke, baik. Jadi Budiah itu menginginkan sebuah perubahan. Kira-kira perubahan seperti apa yang Budiah ingin dapatkan? Yang ingin saya lihat perubahannya, misalkan dalam penyampaian metode pembelajarannya, Bu, model model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang saat ini kan banyak sekali ya, Bu, ya. Ada Wordle, ada Canva, ada Quizzes, dan sebagainya. Nah, kadangkala mungkin guru-guru sudah tahu ya untuk penggunaan aplikasi itu, tapi masih merasa kesulitan dan mungkin menganggapnya rumit untuk menggunakan aplikasi seperti itu. Baik Bu, dari yang Ibu sampaikan dengan menggunakan model, metode, atau media itu bisa dikatakan sebagai kondisi ideal berada di level 10 gitu ya Bu. Kira-kira di sekolah Budiah itu di level berapa ya? Kalau ditanya level berapa, mungkin sekolah kami baru level 6 ya, Bu, ya. Karena di sekolah
ada beberapa guru yang IT-nya masih kurang sehingga untuk level yang lebih tinggi dari 6 itu masih perlu bimbingan, masih perlu pendampingan, seperti itu. Baik Bu, di level 6 ya. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa yang ingin ditingkatkan agar terlihat adanya sebuah pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Budiah? Kalau harapannya sih di level 7 atau 8 ya, Bu, ya. Karena untuk ke level yang lebih kalau sampai 9, 10 itu kan kayaknya masih harus banyak belajar. Jadi ya kalau tidak 7 ya 8, seperti itu. Oke, dari level ke-6 ke level 7 atau ke-8 itu kan kira-kira ada usaha. Nah, usaha apa yang Budia lakukan agar untuk tercapai ke level 7 atau ke level 8 itu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan ya, Bu, ya. Tapi mungkin kegiatannya semacam mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face dan bergantian seperti itu, Bu. Oke, baik. Untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin bisa diterapkan, misalnya agar teman-teman Budiah itu nyaman dengan penyampaian yang dilakukan Budiah. Kalau mungkin selain mentoring akan coba saya konsultasikan dulu dengan kepala sekolah ya, Bu, ya, untuk membuat semacam kegiatan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran berbasis IT menggunakan media-media yang bervariatif. Oke, baik Bu. Berarti ini Budia merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiganya kira-kira Budia ini lebih nyaman atau lebih merasa cepat terrealisasi itu yang mana? Kalau disuruh memilih antara mentoring, pendampingan, atau workshop, sepertinya yang mentoring ya, Bu, ya. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop kan butuh persiapan matang ya. Mungkin juga untuk waktu, biaya, narasumber, dan lain-lain. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dan lebih mudah dilakukan adalah mentoring. Baik Bu, kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan sebuah dukungan atau support, bantuan atau bantuan yang bagaimana Bu? Untuk support atau bantuannya mungkin nanti saya akan minta bantuan ke teman-teman guru yang ada di sekolah yang memang sudah ahli di bidang IT, nanti akan saya minta tolong untuk, saya, menimba ilmu dulu ke beliau, kemudian mungkin beliau akan menceritakan penggunaan pembelajaran-pembelajaran yang variatif seperti apa, bisa di-share-kan ke saya dulu sehingga nanti mungkin ketika saya melakukan mentoring, ada bekal khususlah bidang IT-nya. Oke, berarti Budia ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan kerja. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan mentoring tersebut? Ya mudah-mudahan insya Allah bisa secepatnya ya Bu ya, setelah penerimaan rapot semester 1 ini mungkin untuk persiapan di semester 2 supaya nanti bisa lebih baik lagi, saya coba akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan saya yang ada di sekolah. Oke, Budiah, bagus sekali. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Budiah dapatkan? Kalau dari percakapan kita hari ini yang saya dapatkan adalah gambaran bagaimana cara untuk terwujudnya atau terjadinya perubahan yang ada di sekolah, dengan cara adanya kegiatan mentoring yang dibantu atau dikolaborasi oleh rekan guru yang memang ahli di bidang IT atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sudah bervariasi. Oke, baik. Alhamdulillah ya, Budiah sudah mendapatkan gambaran untuk bagaimana menciptakan sebuah perubahan pembelajaran yang bervariatif. Baik, Budiah, nanti saya tunggu kabar dan ceritanya Budiah ya setelah melakukan mentoring. Mungkin percakapan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya, Bu. Rencana Budiah untuk mentoring dapat terlaksana berjalan dengan lancar dan sesuai dengan diharapkan.
Baik Bu Eva, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Semoga apa yang saya rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat, sehingga bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu, lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, saya siap mendengarkan dengan senang hati. Kalau begitu, saya akhiri ya Bu Diah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Diah lanjut yang siswa atau gimana? Atau nulis refleksi dulu? Ya mungkin, break dulu 5 menit ya Bu ya, Oke, untuk siap-siap. refleksinya ya. Oke. Waktunya berapa menit tuh Bu Eva? Gimana Bu Diah? Kita waktunya berapa menit ya? Tadi saya nggak dengarkan nih. Berapa Bu Rizka waktunya? 30 kayaknya, Ding. Iya, baru 15-an menit loh kita. Heeh. Ya berarti kan dibaginya 15-15 katanya. Iya, iya. Gimana Bu Eva, sudah bisa dilanjutkan? Oke, sudah Bu. Baik, sekarang kita praktek yang coaching ke siswa ya Bu ya. Oke. Baik, Mas Evan, mohon maaf Bapak mengganggu waktu kamu. Begini Mas Evan. Bentar Bu. Oke. Insya Allah siap Bu. Oke. Mas Evan, mohon maaf Ibu mengganggu waktu kamu. Begini Mas Evan, Ibu dengar, Mas Evan ditunjuk untuk mengikuti lomba menyanyi tingkat Kapanewon ya? Tetapi Ibu lihat Mas Evan kurang begitu semangat dan mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya ya? Iya Bu, saya memang ditunjuk mengikuti lomba tingkat Kapanewon, tapi saya merasa kurang percaya diri Bu.
Oh, begitu Mas Evan. Masih belum percaya diri ya? Coba dijelaskan ke Ibu mengapa Evan kurang percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut. Iya Bu, karena saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah ini karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis tetapi gagal. Jadi saya merasa malu kalau sampai saya gagal untuk kedua kalinya. Oh, begitu. Sekarang Ibu paham bagaimana perasaan Mas Evan saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba menyanyi. Kami menunjuk Mas Evan karena kamu mempunyai potensi yang bagus dalam bernyanyi. Menurut Mas Evan, apa saja dan bagaimana kemampuanmu dalam bernyanyi? Saya paling suka menyanyikan lagu berbahasa Inggris. Saya juga suka eh, belajar menyanyi tentang lagu kebarat-baratan seperti itu Bu. Oh, bagus kan itu kemampuan kamu dalam bernyanyi. Itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk mengikuti perlombaan ini? Rencana saya yang pertama saya ingin menemui Pak Danu sebagai An guru seni untuk membantu saya menyanyi. Kemudian yang kedua, saya juga akan berlatih menyanyi mulai dari di rumah dulu. Nanti saya akan menyanyi di depan keluarga. Habis itu setelah saya percaya diri menyanyi di depan keluarga, saya akan menyanyi di kelas di teman-teman saya supaya saya lebih percaya diri dan mencoba menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya waktu itu mengikuti perlombaan menyanyi. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali ternyata rencana kamu. Luar biasa loh. Ibu yakin kamu mampu lebih percaya dan lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba menyanyi tingkat Kapanewon? Insya Allah, Bu, saya sekarang lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama ya, Mas Evan. Semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Komitmen saya untuk persiapan lomba, saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh dengan Pak Danu tadi dan juga saya akan berlatih dengan guru Pak Andi di luar sekolah maupun di tempat saya les begitu Bu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga. Hmm. Baik, Ibu sangat setuju dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa juara ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Mas Evan. Oke, sekarang refleksinya Ibu. Oke, Bu, siap. Laksanakan yang pertama pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Pada proses coaching tadi juga sudah berjalan dengan baik dan lancar dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Selain itu tadi Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan beberapa pertanyaan sehingga Bu Dia bisa menemukan solusi-solusi permasalahannya. Selain itu kompetensi yang masih perlu diperbaiki yaitu menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang
berbobot. Oke, selain itu untuk melakukan coaching ini tetap dalam kondisi fresh, maka harus dilakukan. Yang pertama, kami tadi benar-benar fokus tidak melakukan aktivitas selain kegiatan coaching dan sebisa mungkin tidak memegang HP. Terus selanjutnya yang harus kami tingkatkan hilang. Sudah selesai? Dia mau menambahkan? Sudah? Mungkin itu, Bu. Sudah. Ya. Terima kasih Bu Eva sudah mewakili kelompok kita. Hanya sedikit menambahkan, tadi sudah praktik coaching dengan Bu Eva dan luar biasa, sudah lebih baik dari yang kemarin. Bahkan, jadi saya sebagai Eva merasa tidak dihakimi karena masalahan, tapi direspon baik oleh Bu Eva sehingga tidak merasa digurui kayak gitu. Sampun. Baik, terima kasih untuk semuanya. sudah. Saya lihat sih tadi ya walaupun ruweng ya di sini itu saya lihat memang udah santai. Seperti kalau kemarin itu masih tanya-tanya harus bagaimana. Kalau tadi udah ngalir saja sesuai urutan dari tujuan yang direncanakan, apa yang akan jadi masalahnya, udah ada semua. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tolong berlatih terus coaching ini, karena Bapak Ibu sebagai agen perubahan pendidikan, paling tidak nanti untuk praktek baik di sekolahan atau praktek baik di lingkungan itu akan selalu diminta. Saya aja saat ini sering disuruh jadi narasumber di sekolah-sekolah inklusi. Walaupun di sini banyak CGP, tapi kalau yang dari PLB kan cuma satu ya dari saya, makanya sangat-sangat mereka butuhkan gitu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan di kok ini nambah molor waktu sedikit ya. Cuma tadi kan sudah dibagi kelompok dari kemarin, masih saja menunggu saya, itu yang makan waktu. Nah, di sini mungkin ada yang mewakili satu saja. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin? Satu saja. Mungkin kelompok Bunga Diah, silakan. Ya Ibu, siap. Refleksi dari kegiatan praktek coaching, ternyata ini kemarin dari latihan sudah lebih baik, yang jelas lebih